Foodies, kenalan nih jajanan sohah dari kota Karawang, pedasnya dijamin nagih. Foodies, seperti biasa balik lagi. Ini masih di kota Karawang. Sekarang saya lagi ada di salah satu tempat jajanan hitsnya nih buat anak-anak Karawang. Wih, keren gak tuh? Ini namanya jajanan apa teh? Jajanan sohah. Jajanan sohah. Ada 6 jenis jajanan yang karakter rasanya tuh pedes foodies. Waduh ampun nih. Ada cirambai, cipak, pangsit, bojot, ada ceker, dan dengkul mercon. Terakhir, spatula alias spaghetti tulang. Tuh namanya lucu-lucu ya. Nah, ada 3 jajanan yang bahan utamanya aci nih foodies. Cirambai, cipak, dan juga pangsit bojot. Kalau yang panjang-panjang ini namanya cirambai foodies. Prosesnya itu tinggal goreng, gak usah sampai kering. Nah, kata Teh Devi sih setengah matang aja. Lanjut kita siapkan bumbu cirambainya, bumbu asin, lalu pakai bawang putih goreng. Asin ya. Wangi pisan ini bawang putihnya, ya Allah. Wangi kayak aku ya. Apalagi? Kayak aku katanya. Berarti kamu mau bawang. Apalagi? Bisa aja nih Raka. Rizky, kita lanjutin perbumbuannya ya. Ada tambahan bumbu balado, air kaldu, dan juga bawang. Terakhir baru nih foodies, jagoan sohahnya muncul, chili oil. Karena perasa pedasnya ini terpisah, jadi tingkat kepedasannya juga bisa banget disesuaikan ya foodies. Enak kan? Mantap banget tuh. Ini sedap banget. Aroma bawangnya udah berasa banget ini. Aroma bawang sama cabenya ya. Ngegrab pisan, ya Allah. Lanjut, masukkan cirambai yang sudah digoreng ke dalam adonan bumbu sohahnya ini foodies. Duh, lihat biji cabenya kok ya bikin merinding ya, banyak banget. Semoga perut aman ya kak. Gimana nggak mau sohah ya Allah, sampai merah begini warnanya tuh. Biji cabenya juga banyak banget ya teh. Ini pedas nggak ya? Pedas banget kayak omongan tetangga pedas. Pedas banget kayak omongan tetangga katanya. Lagian pakai ditanya pedas apa enggak ya teh, udah pasti pedas atau Kang Raka. Ih kamu mah. Nah foodies, kalau tercampur sekarang tinggal disajikan bersama pangsit goreng di atasnya. Mantap betul. Ini dia foodies, jajanan sohah. Salah satunya namanya cirambai. Foodies, tulang dengkul ayamnya tuh gede-gede banget gak sih? Wah pasti puas deh nih makan spaghetti tulangnya. Mie pertulangan langsung dimasak dengan bumbu spagettinya. Ada tambahan bawang putih gorengnya juga foodies. Ini nih yang jadi pembedanya, bumbu spagettinya udah jadi dan ini racikan sendiri. Jadi bukan bumbu instan ya. Katanya ini dominannya di saus tomat sebetulnya ya. Saus tomat. Tapi kalau diperhatiin tuh, dia ada tambah-tambahan kayak semacam biji-biji cabenya. Juga ada nih, tuh. Dia ada daun jeruknya juga. Tuh, mantap tuh. Aromatiknya pasti seger nih, ada daun jeruknya. Ya. Semua komponen bahan dan bumbunya udah tercampur, sip tinggal masak dan sampai mendidih. Tuh simple banget kan bikinnya? By the way, this smells good. Nah foodies, yang repot tuh di bagian dapurnya sih ya. Kalau udah nyampe gerobak ini semuanya udah harus serba satset biar pembeli nggak kelamaan nunggu pesenannya. Nah, foodies, ini 2 menu sudah jadi. Sudah kita bikin atau ya? Berarti masih Ya, ada 4 menu ada lagi. 4 menu lagi. Semua jajanan sohahnya masih ada 4 menu. Nanti teteh buatin ya. Ya. Saya tunggu di meja buat Oke. siap-siap makan. Oke, untuk menu peracian lainnya nih foodies, biar tetehnya aja yang bikin kali ya. Masih ada 2 menu berbahan aci, cipak, dan pangsit bojot. Secara proses sebenarnya sama aja, racikan bumbu sohahnya tuh sama kok, tapi beda di isiannya aja. Untuk cipak yang bentuknya tuh bulat-bulat ini foodies. Nah kalau pangsit bojot yang bentuknya gemoy-gemoy kayak begini nih. Lain lagi dengan ceker dan dengkul merconnya nih guys. Kedua jenis pertulangan ini langsung dimasak dengan tambahan saus mercon yang penuh cabai dan juga tambahan bawang putih goreng. Tunggu sampai sausnya mendidih, aduk-aduk dan udah bisa disajikan deh. Kita cobain menu yang pertama dulu ya foodies, spatula alias spaghetti tulang. Takis kak. Dominan rasanya ada asam manisnya. Pedasnya nggak begitu pedas. Jadi buat yang nggak begitu senang pedas, ini masih aman banget. Khusus untuk menu spatulanya ini nih foodies, memang tidak ada tambahan chili oilnya. Jadi basic sauce-nya tuh masih aman banget. Nah ini buat penasaran kepengen coba tapi nggak suka pedes-pedesan, cocok nih. Tapi kalau menu ini mau ditambahin chili oil sih juga bisa banget kok. Tinggal request aja ke tetehnya ya.
Foodies, mie yang dipakai jenisnya itu mie licin gitu foodies. Jadi pas kena bumbu saus kayak enak banget gitu loh. Begitu diseruput, nggak gelosor kalau kata orang Sunda mah. Ngasih bumbu spaghettinya nggak pelit ya. Tuh lihat, banyak banget bumbunya. Udah kayak mie nyemek, mie kuah, tapi dengan kuah yang sedikit. Padahal ini bumbu spaghetti. Ini ayam bagian dengkul. Lanjut ke bagian tulangannya, oke? Dari pertama muncul ya foodies, ini tulangnya tuh kayak gede-gede banget. Puas banget lah buat para pecinta pertulangan. Namanya tulang tapi masih banyak yang bisa kita nikmatin. Ini ada sisa-sisa daging-dagingnya yang masih nempel di tulang. Jadi sensasi makan itu loh yang nggak ngebosonin. Jadi dapat pedesnya, dapat segernya sama sensasi makanan jos banget. Namanya suka walaupun makan agak repot ya pasti tetap habis. Pedesnya ternyata pelan-pelan dia. Awal dimakan memang nggak berasa pedes, tapi lama-lama makin muncul, makin nyelekit. Lama-lama pedes juga. Cuman ini termasuk pedes yang masih bisa dinikmatin. Karena dia masih ada manisnya, masih ada asamnya juga. Aroma daun jeruk juga berasa, terutama di bagian sausnya. Mantap banget. Nah kan, lama-lama nampol juga kan pedesnya. Jadi sah nih ya menu spatula ini masuk ke dalam gengnya Jaja dan Seha. Kita lanjut ke menu berikutnya yuk. Antrian masih panjang nih kak. Tuh perhatikan foodies, ini gerombolan chili oil itu banyak banget. Nempel semua di bagian pangsit bojotnya. Mantul. Mereka sampai meremelek tuh dia makannya. Pedes-pedes nagih gitu ya nggak sih? Ini yang bikin pedesan lagi itu adalah chili oil itu ada rasanya dia. Nggak cuma dapat pedasnya doang, ada sensasi manisnya, gurihnya juga dapat, dan yang paling mantep tuh ada rasa daun jeruknya yang bikin seger. Aromanya tuh mantap banget. Ngasih tau aja nih foodies, kalau chili oil udah muncul, tingkat kepedesannya tuh udah langsung auto naik level. Ya, sekali gigit pedesnya langsung nembak di mulut, nggak pakai nanti-nanti. Jadi buat yang nggak suka pedas, harap waspada kalau nggak mau kepedesan, oke? Foodies, pangsit bojot ini tuh ya rame banget rasanya di mulut. Dapat tekstur kriuk garing dari bagian sisi luar pangsitnya, terus dapat kenyal-kenyal empuk dari bagian dalam isian pangsitnya. Kemudian nih, isian pangsitnya itu loh foodies tebel pakai banget. Udah gitu ada rasa gurih dan irisan daun bawangnya juga, jadi rasanya kayak nggak tawar. Mantep banget ya pokoknya. Lanjut kita geser ya, ini kemuning belut-belut penuh chili oil ini foodies namanya cipak. Sekilas mirip cimol ya, sama-sama berbahan aci sih, tapi mereka tuh beda banget loh foodies. Ini kalau udah kena chili oilnya emang mantap banget. Ini jajanan Seha ya, chili oilnya juara. Kekuatan dari menu peracian ini memang di chili oilnya. Yes, bentuk dan tekstur isiannya sih sebenarnya yang jadi pembeda ya. Wah, ini lazim foodies. Ini ada tambahan daging ayam ya. Udah berbumbu, udah dicoper, halus banget. Endol ya kak, apalagi kalau dicocol sama chili oilnya. Wah, mantap pisan. Chili oil di tempat ini tuh nggak pernah nyetok loh foodies, jadi setiap hari selalu fresh dan juga baru. Oke, kita istirahat dulu sejenak ya kak. Stop dulu chili oilnya. Sekarang lanjut nikmatin menu merconnya. Ini dia dengkul dan ceker mercon. Tetap ya bumbu sausnya itu merah menggoda banget. Ini walaupun penuh cabai, tapi dia rasanya tuh nggak langsung nyamber di awal. Ya, ini lebih dominan ke manisnya. Ada pedasnya memang, tapi sensasi pedasnya nggak begitu langsung berasa. Dia sedikit, ya. Dominannya lebih di manis. Karakter bumbu saus mercon itu nggak segalak chili oil sih foodies, kayak lebih soft dan juga santai di mulut. Tapi walaupun ya lama-lama kuenya tetap pedas juga nih. Saus mercon ini juga hasil racikan sendiri nih foodies, gabungan dari aneka rempah dengan bermacam saus pedas manis. Jadi rasanya kayak rame gitu. Foodies jangan ngebayangin dulu repotnya makan tulang ya. Di sini tuh dengkul sama cekernya kayak empuk-empuk gitu. Jadi ukurannya gede itu nggak jadi alasan mereka nggak empuk foodies. Wah, ini pokoknya enak deh. Pertulangan ini juga sudah melewati proses panjang sebelum tiba di gerobak jualan. Mulai dari pembersihan, perebusan dengan aneka rempah dan juga daun jeruk. Jadi kayak aromanya tuh nggak bau amis. Cukup ya guys istirahatnya. Oke, kita kembali ke menu yang identik dengan chili oilnya. Ini dia cirambai. Semangat. Duh ampun deh foodies, itu biji cabenya kok ya ada di mana-mana. Masih sanggup nggak nih kamu kak? Bentuk yang tipis dan panjang seperti ini bikin chili oil itu ngeresep banget sampai ke bagian terdalam foodies. Jadi pas sudah dikunyah kayak pedasnya makin berasa gitu, raw banget ya pokoknya.
Info harga, aneka menu jajanan Sehai ini mulai dari 10 ribuan aja. Nah, receh nggak tuh? Bukanya setiap hari foodies dari jam 11 siang sampai habis. Kalau nggak mau kehabisan ya jangan datang malam-malam, oke? Budis, ini pokoknya biar nggak penasaran ya, kalau nanti main ke kota Karawang, datang ke sini ke wilayah Karangpawitan. Ya, di sini banyak banget jajanan enak, salah satunya jajanan Seha. Biar gampang nyarinya, ada di depan SMA Negeri 3 Karawang. Ya, ini makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan Budis. Kita habiskan.